Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan cara mencari kode diagnosa pada penyakit-penyakit eksternal ear, salah satunya otitis eksterna. Otitis eksterna atau radang telinga luar atau disebut juga swimmer's ear. Otitis eksterna adalah infeksi yang terjadi pada saluran telinga bagian luar yang membentang dari gendang telinga ke kepala bagian luar. Berikut ini pembahasannya: anamnese atau tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan tindakan diagnosa serta coding diagnosanya. Selanjutnya, anamnese atau tanda dan gejala. Yang pertama, jenis-jenis otitis eksterna. 1. Otitis eksterna circumscripta, berbentuk furunkel atau bisal pada bagian sepertiga luar dari liang telinga. Yang kedua, biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus atau Staphylococcus albus. Gejala yang dapat ditimbulkan antara lain yaitu otitis eksterna difus. Yang pertama, kondisi inflamasi yang mengenai dan pertiga bagian dalam dari liang telinga. Yang kedua, bakteri yang paling sering timbul adalah Pseudomonas aeruginosa A. Yang ketiga, penyebab lain dari otitis eksterna difus adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tanda dan gejala otitis eksterna ringan meliputi: yang pertama, terasa gatal pada saluran telinga. Yang kedua, muncul kemerahan pada bagian dalam telinga. Yang tiga, rasa tidak nyaman yang bisa menjadi lebih buruk dengan menarik daun telinga atau mendorong benjolan kecil di depan telinga. Yang keempat, muncul cairan berwarna kuning dan tidak berbau. Sementara itu, tanda dan gejala yang muncul pada perkembangan sedang diantaranya: yang pertama, rasa gatal pada telinga yang lebih berat. Yang kedua, rasa sakit mulai meningkat. Yang ketiga, kemerahan pada telinga yang lebih luas. Selanjutnya, tanda dan gejala otitis eksterna tingkat lanjut adalah: yang pertama, rasa nyeri parah yang dapat menyebab ke area wajah, leher, dan sisi kepala. Yang kedua, penyambutan total pada saluran telinga. Yang ketiga, tubuh demam. Selanjutnya, penyebab otitis eksterna. Otitis eksterna menjadi masalah kesehatan yang umum terjadi karena infeksi bakteri. Meski jarang terjadi, virus atau jamur juga bisa memicu kondisi ini. Sebenarnya, saluran telinga luar memiliki pertahanan alam yang membantu menjaga area tersebut tetap bersih dan mencegah terjadinya infeksi. Terdapat beberapa fitur pelindung, yaitu: 1. Lapisan tipis anti air dan sedikit asam yang melapisi saluran telinga dan menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, telinga luar, terutama di sekitar pembukaan saluran telinga yang membantu mencegah masuknya benda asing. Faktor risiko otitis eksterna. 1. Kelembapan berlebih pada saluran telinga karena keringat berlebih, cuaca lembab berkepanjangan, atau sisa air di telinga setelah berenang. 2. Paparan tingkat bakteri yang tinggi dalam air yang mengalami kontaminasi. 3. Membersihkan saluran telinga dengan menggunakan kapas. 4. Menggunakan perangkat telinga seperti earbud atau alat bantu dengar yang dapat memicu kerusakan kecil pada kulit. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Diagnosis otitis eksterna. Yang pertama, memeriksa saluran telinga dengan menggunakan otoskop.
Yang kedua, melihat gendang telinga atau membran timpani untuk memastikan tidak terdapat robekan atau mengalami kerusakan. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan otitis eksterna. Tujuan pengobatan adalah untuk menghentikan infeksi dan membiarkan saluran telinga pengidapnya sembuh. Sebagian besar kasus otitis eksterna ditangani dengan obat tetes telinga yang memiliki beberapa kombinasi bahan tergantung pada jenis dan keseriusan infeksi. Yang pertama, achieve solution untuk membantu memulihkan telinga. Kedua, steroid untuk membantu mengurangi peradangan. Ketiga, antibiotik untuk membantu melawan bakteri. 4, obat anti jamur untuk infeksi yang disebabkan oleh jamur. Pencegahan otitis eksterna. Yang pertama, pastikan telinga tetap kering. 2, pilih waktu yang tepat untuk berenang. 3, gunakan penyumbat telinga atau topi renang saat berenang untuk menjaga telinga tetap kering. 4, hindari meletakkan benda asing di telinga. Ada patofisiologi dari otitis eksterna adalah dengan adanya trauma, peningkatan pH, hilangnya fungsi serumen atau adanya obstruksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri atau jamur. Secara umum, infeksi terjadi sebagai akibat dari adanya keseimbangan sistem pertumbuhan tubuh dan keberadaan dari patogen. Yang selanjutnya ada anatomi dari otitis eksterna, yaitu pada telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan kanalis androtoris externus. Daun telinga tersusun dari kulit dari tulang rawan X-limb. Yang kedua, ada telinga tengah. Telinga tengah berbentuk ruang berongga dan berisi indera sehingga disebut cavum tympani. Yang selanjutnya ada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea dan vestibulum. Koklea yang terbentuk dari setengah lingkaran dengan panjang sekitar 35 mm dan berbagai terjadi skala vestibuli. Diagnosa dan berikut coding diagnosa. Otitis eksterna atau disebut juga Weimar SK adalah infeksi yang terjadi pada seluruh telinga bagian luar yang membentang dari gedang telinga ke kepala bagian luar. Kondisi ini sering terjadi karena sisa air di telinga yang mengakibatkan terbentuknya lingkungan yang lembab dan memudahkan tumbuhan bakteri. Kode dari penyakit otitis eksterna pada buku ICD adalah A60.9. Berikut ada cara pencarian kode penyakit otitis eksterna pada buku ICD 10, yaitu eksterna A60.9. Selanjutnya pada buku ICD 10 volume 1, untuk memastikan kebenaran kode, buka buku ICD 10 volume 1, cari kode yang telah ditemukan, lihat pada table contents pada bab 8. Jadi untuk tindakan penyakit otitis eksterna adalah otoskopi pada buku ICD 9.
Jadi untuk langkah pertama kita membuka ICD 9 dari belakang sesuai pada abjad O, yaitu otitis. Dan otoskopi terdapat pada halaman 400 dengan berkode 18.11. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran kodenya, buka kembali buku ICD 9. Pada bagian depan, lihat tabel konteks chapternya. Pada chapter 4 terdapat pada halaman 54. Dan tindakan otoskopi terdapat pada halaman 54 berkode 18.11.